Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan Pak Riza ya. Kali ini Pak Riza itu mengajar matematika kelas 4. Nah, sebelumnya Pak Riza ucapkan selamat kepada siswa dan siswi kelas 3A dan 3B yang sudah naik kelas ke kelas 4. Nah, kali ini ketemu Pak Riza di pelajaran matematika kelas 4. Nah, di matematika kelas 4 ini terdiri dari 9 bab ya. Di semester 1 nanti Pak Riza mengajar bab sebanyak 5. Di semester 2 Pak Riza mengajar matematika sebanyak 4 bab. Nah, kali ini kita belajar tentang bab 1, yaitu tentang pecahan. Nah, pecahan ini kalian sudah tahu ya, atau sudah mengenal dari kelas 2 dulu waktu kalian dengan Pak Riza dan Bu Erni. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pecahan di kelas 4. Nah, apa sih itu pecahan? Nah, nanti kita bahas ya secara bersama-sama. Nah, kemudian Pak Riza mau kenalin dulu pecahan itu apa. Nah, pecahan ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, ada pecahan desimal dan persen. Kali ini Pak Riza akan mengenalkan apa sih itu pecahan. Nah, pecahan itu apa? Nah, simak ya. Arti pecahan. Nah, arti pecahan. Nah, pecahan itu apa? Ini ada artinya adalah pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi 2 bagian sama besar, nilai setiap bagian adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh benda ya. Kemudian nah, pecahan ini harus dibagi itu dengan sama besar, nggak boleh atau tidak boleh satunya besar satunya kecil, semuanya harus sama besar. Contohnya seperti ini, Pak Riza punya sebuah pizza. Nah, pizzanya ada berapa? Ada 1. Kepingin, nah Pak Riza ini ingin pizzanya dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini utuh ya. Pak Riza ingin bagi 2 nih. 1, 2. Nah, masing-masing ini bagian dari pecahan ini nilainya adalah setengah. Nilainya adalah setengah. Kenapa bisa setengah Pak Riza? Karena ya, ini yang utuh dibagi menjadi 2 bagian. A sama B ada 2 bagian. Kenapa setengah? Karena A itu punya 1 bagian. Kemudian per 2. Kenapa 2 bagian? Nah, ini jumlah seluruh bagian atau benda. Nah, ada berapa? 1, 2. Ada 2, maka di bawahnya 2. Kemudian yang B juga sama, 1/2. Satunya dari bagian yang ini, 2-nya dari semuanya. A sama B ada 2. Nah, maka ini dinamakan setengah atau 1/2 atau 1/2. Sudah paham ya? Pecahan utuh dipecah menjadi 2 bagian sama besar seperti ini. Nah, nilai masing-masing pecahannya adalah setengah dan setengah atau 1/2. 1 itu pembilang, 2 itu penyebut. Nah, next ya. Nah, pecahan biasa ini adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. A itu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, ini A per B. Garisnya itu namanya per ya, sudah tahu ya. Kemudian saya kasih contoh. Ada 1/2 atau setengah. Yang di atas namanya adalah apa ya? Pembilang. Kalau yang di bawah namanya penyebut. Seperti itu ya. Kalau di atas itu namanya pembilang, di bawah itu namanya penyebut. Nah, atas dan bawah itu dibatasi sebuah garis. Kalau kita bisa baca per ya, 1/2 atau setengah atau 1/2 boleh. Kemudian kita ke contoh. Tentukan bentuk pecahan dari setiap potong makanan berikut. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, tentukan bentuk pecahan dari setiap potong makanan berikut. Nah, berarti pertanyaannya adalah tentukan setiap potong. Nah, maka ini yang
kasih tanda panah itu berapa nilai pecahannya? Yang pertama adalah hitung semua bagian. Hitung semua bagian. Kita hitung dulu. Ya. Yang pertama, langkah pertama adalah hitung semua bagian. Langkah. Saya tulis dulu ya, langkahnya. 1, hitung semua bagian ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 6. Nah, kita udah tahu ya, ada 6 bagian. Semua ada 6 bagian. Kemudian langkah kedua, kita ambil 1. Nah, ini kita ambil nih. Kita ambil ini pada arsir ya, set nih. Yang pada kasih tanda panah hitam. Ini ada berapa bagian? Ini pizzanya 1. Maka 1 per berapa? 1 per 6. Kenapa 6 saja? Karena jumlah seluruh pizzanya itu bagiannya ada 6. Maka setiap pizza, setiap potong pizza itu nilainya 1 per 6. Berarti kalau yang di sini berapa Pak Riza? Yang di sini tetap sama, 1 per 6. Gitu. Pak Riza, misalkan ini, yang ini tetap sama 1 per 6. Karena ini ya, karena batasnya ini. Nah, itu 1 per 6. Ya ditunjuk 1 ya, 1 per 6. Nah, kemudian ada contoh lagi. Nah, oh ya ini belum Pak Riza tulis ya. Nah, kemudian yang ini hitung apa namanya, bagian setiap potong. Nah, setiap potong, nah, potongan bolehlah. Nah, kemudian berarti berapa ya? 1 per 6. Satunya itu yang ini ya, 6-nya dapat dari keseluruhan bagian. Kita tahu ya, langkah pertama adalah hitung semua bagian dulu. Kemudian tentukan ada berapa potongnya. Misalkan 1 berarti 1 per 6. Nah, perlu kalian ingat jangan sampai terbalik, satunya itu di atas. Karena yang dicari itu setiap potongannya ya. 6-nya itu sebagai penyebut, satunya sebagai pembilang. Contoh kedua. Tentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai. Yang ditanyakan adalah bagian yang diwarnai. Maka langkahnya atau caranya, yang pertama hitung ya, hitung apa? Yang terdapat warna. Nah, ada berapa warnanya? Itu 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian 2, hitung semua. Nah, hitung semua bagian. Hitung semua bagian. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Maka jawabannya, berapa? Warnanya ada 5, jumlah semuanya ada 8. Maka jawabannya adalah 5 per 8. Gampang ya? Karena yang ditanyakan warnanya ada berapa? Ada 5. Semuanya ada 8. Maka jawabannya adalah 5 per 8. Pak Riza, misalkan aku mau tanya warna putih. Berarti putihnya ada berapa? 3. Ya, putihnya ada 3, semuanya ada 8. Maka jawabannya 3 per 8. Karena ini yang ditanyakan yang ada warnanya, warna kuning, maka jawabannya adalah 5 per 8. Sudah tahu ya? Langkah pertama adalah hitung yang terdapat warna. Kemudian hitung semua bagian ada berapa. Nah, misalnya ada 8, terus warnanya ada 5, berarti 5 per 8. Misalkan yang diarsir juga sama ya, hitung yang diarsir dulu, kemudian yang semuanya dihitung juga, maka jawabannya nanti ketemu. Kemudian contoh yang ketiga itu soal cerita tentang arti pecahan. Contoh, Pak Riza membagi melon menjadi 7 potongan sama besar. Kemudian Kigen mengambil 3 potongan melon. Berapa bagian semangka yang diambil oleh Kigen? Pak Riza punya 7. Nah, Pak Riza punya 7 potong. Kemudian
diambil Kigen ya, Kigen mengambil 3 potong atau diminta Kigen, maka diminta itu dikurangi atau ditambah? Dikurangi. Nah, kemudian punya Kigen ya, Kigen itu ambil 3 potong. Nah, kemudian langkahnya, karena yang ditanya Kigen berapa bagian semangka, oh bukan semangka, ini melon, nanti berubah. Melon yang diambil Kigen ambilnya berapa? 3. Nah, bagian itu pecahan, maka 3/7. Pak, bukannya 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Salah, karena ini yang ditanyakan adalah bagiannya Kigen itu 3 dari jumlah semua potong melon itu ada 7, maka 3/7 diambil Kigen 3. Terus punya Pak Riza semuanya 7, maka 3/7. Paham ya? Saya ulang lagi nih. Nah, saya ulang lagi. Ini melon. Pak Riza membagi 7 melon. Pak Riza membagi melon sebanyak 7 potongan sama besar. Kemudian Kigen mengambil 3 potong melon. Berapa bagian melon yang diambil Kigen? Nah, maka Kigen punya berapa bagian? 3. Nah, Kigen ini ngambilnya punya siapa? Punyanya Pak Riza, maka 3/7. Nah, ini semua potongan melon. Nah, semua potongan di atas itu Kigen ya, yang diambil Kigen itu 3, maka 3/7 seperti itu ya. Paham ya? Pak Riza membagi melon menjadi 7 potongan sama besar. Kigen mengambil 3 melon, potong melon. Berapa bagian melon yang diambil Kigen? Maka yang ditanyakan Kigen, maka 3/7. Kenapa 7 Pak Riza? Bukannya 4? Bukan, karena yang di bawah adalah harus semua bagian. Di bawah ini ya, pada kasih tanda panah, harus semua bagian. Ini karena pecahan ya, harus semua bagian. Nah, semua bagian itu ada 7, maka 3/7. Nah, misalkan yang ditanyakan sisa melon Pak Riza berapa? Sisa melon Pak Riza. Nah, caranya tadi potongannya melon Pak Riza ada berapa? 7. Diambil Kigen 3 sama dengan 4. Pak, jawaban sudah 4. Belum tepat. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah jadi sisanya 4 semuanya ada berapa potongan melon? 7, maka sisanya adalah 4/7 seperti itu ya. Nah, ini adalah materi tentang arti pecahan. Nanti kalian mengerjakan tugas yang nanti Pak Riza kirimkan. Nah, kemudian Pak Riza akhiri pertemuan pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Nah, junjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan rasa disiplin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.